Wang Lei, seorang mahasiswa asal Tiongkok, tertawa sinis dan menambahkan, ini tidak masuk akal, Profesor. Jika Indonesia memang sekuat itu, mengapa mereka bersembunyi sampai sekarang? Profesor Edward menatapnya dengan tajam, wajahnya penuh makna, dan berkata, Wang Lei, jangan tertawa. Seorang profesor asal Amerika memuji Indonesia dan menegaskan kepada seluruh mahasiswanya untuk tidak memandang remeh Indonesia. Bagaimana hingga Indonesia tidak bisa dipandang remeh? Apa kehebatan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara yang sebentar lagi akan menjadi penguasa dunia dan bisa mengalahkan berbagai kekuatan di dunia. Mari kita buktikan. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gino Motivator menyajikan sebuah kisah tentang kisah yang sangat-sangat mengharukan, di mana kisah ini awalnya Indonesia dipandang remeh, tetapi setelah dijelaskan oleh seorang profesor ini, maka terjadilah penyampaian-penyampaian yang mengagetkan berbagai mahasiswa. Bagaimana kisahnya? Ayo kita ikuti kisah ini hingga akhir agar tak gagal paham. Seorang profesor strategi keamanan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, angkat bicara. Terus terang, saya tidak mengerti apa nilai strategis Indonesia. Tanpa Amerika, Indonesia sudah tamat, bukan? Tiba-tiba, keheningan yang mencekam menyelimuti seluruh ruang kuliah. Wang Lei, seorang mahasiswa asal Tiongkok, tertawa sinis dan menambahkan, ini tidak masuk akal, Profesor. Jika Indonesia memang sekuat itu, mengapa mereka bersembunyi sampai sekarang? Profesor Edward menatapnya dengan tajam, wajahnya penuh makna, dan berkata, Wang Lei, jangan tertawa, negaramu bisa jadi yang pertama merasakan akibatnya. Saudara, kisah yang mengharukan ini sesungguhnya banyak negara yang belum paham tentang Indonesia. Karena Indonesia selain memiliki ilmu padi, juga tingkat kesabarannya dan tidak ingin menonjolkan diri dan tidak ingin sombongkan kekuatannya. Nah, ini dari sinilah akan kita paham tentang bagaimana sih sebenarnya Indonesia dan bagaimana kekuatannya yang disegani, yang ditakuti oleh dunia. Untuk itu, saudara, mari kita tonton hingga akhir agar lebih mantap dan paham. Profesor John Edward, tokoh paling berpengaruh di bidang strategi keamanan internasional Universitas Harvard, universitas terkemuka di Amerika Serikat. Kuliahnya akan segera dimulai. Di ruang kuliah Departemen Strategi Keamanan Universitas Harvard, ketegangan yang khas terasa di udara. Puluhan mahasiswa menantikan kuliah Profesor John Edward. Ketika sang profesor memasuki ruangan, hiruk-pikuk mahasiswa seketika mereda. Hari ini kita akan membahas struktur keamanan Asia Tenggara, dengan fokus pada nilai strategis kawasan ini dan hubungannya dengan negara-negara tetangga. Saat Profesor Edward hendak melanjutkan, Wang Lei, mahasiswa Tiongkok yang duduk di barisan depan, mengangkat tangannya. Profesor, terus terang, saya tidak mengerti apa nilai strategis Indonesia. Tanpa Amerika, Indonesia sudah tamat, bukan? Seluruh ruangan seketika hening. Budi Santoso, seorang mahasiswa berdarah Indonesia Amerika, wajahnya memerah. Namun, Profesor Edward tidak mengatakan apa-apa. Ia berjalan perlahan ke papan tulis. Profesor, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tanya Wang Lei. Lagi pula, Profesor, bukankah Indonesia hanyalah negara kecil yang bergantung pada negara asing? Profesor Edward tetap diam. Ia menulis dua kata besar di papan tulis, salah perhitungan strategis. Semuanya, kuliah yang dijadwalkan hari ini kita tunda dulu. Saya ingin membahas kesalahan terbesar yang telah dibuat oleh komunitas keamanan internasional selama puluhan tahun. Suaranya tenang namun bergema kuat di seluruh ruangan. Tuan Wang Lei, pernyataan Anda kebetulan sangat cocok dengan topik yang ingin saya sampaikan hari ini. Topiknya adalah, dunia salah memahami Indonesia, raksasa strategis yang diabaikan negara adidaya. Seorang mahasiswa langsung merespons, Profesor, apa maksud Anda? Profesor terdiam sejenak, lalu perlahan mengangkat wajahnya menatap para mahasiswa. Kalian semua adalah masa depan komunitas keamanan internasional. Tapi ada satu negara yang akan mengubah peta keamanan dunia secara fundamental, yang hingga kini belum pernah dilihat secara akurat. Maksud Anda Indonesia, Profesor? Tanya Budi. Tepat. Informasi yang akan saya ungkapkan hari ini adalah materi yang tidak banyak diketahui publik. Jika suatu hari nanti kalian yang duduk di sini menjadi penggerak dunia, ingatlah bahwa hari ini kalian akan berhadapan dengan jati diri tersembunyi sebuah negara untuk pertama kalinya. Para mahasiswa mengangguk dalam diam di tengah ketegangan. Di wajah Wang Lei, keraguan masih terlihat jelas. Baiklah, mari kita mulai. Saudara, cendekia-cendekia dan ahli-ahli teknologi terutama alutsista Indonesia ini selama ini memilih diam dan enggan memprediksi ataupun memprovokasi negara lain dan juga tidak mau mencari lawan. Tetapi jika lawan datang, tak ada lawan yang ditakuti oleh bangsa Indonesia. Dan inilah yang Indonesia mempersiapkan dirinya untuk menantang atau membentengi bangsa Indonesia dengan berbagai alutsista yang canggih. Bagaimana kiprahnya? Ayo kita ikuti terus. Pertama, lupakan semua yang kalian pikir kalian tahu tentang Indonesia, terutama mengenai kekuatan militernya, industri pertahanannya, dan strategi keamanan nasionalnya. Profesor Edward menampilkan data di layar. Itu adalah dokumen dengan stempel rahasia negara.
Hari ini, kalian akan belajar bagaimana dunia telah salah menilai kekuatan sejati sebuah negara secara total, dan bagaimana kesalahan itu akan memengaruhi tatanan internasional di masa depan. Profesor Edward menatap layar sejenak, lalu kembali menatap mahasiswanya. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Semuanya, informasi yang akan saya ungkapkan ini sangat sensitif dan bisa membahayakan karier serta hidup saya. Terdengar bisik-bisik kecil di antara mahasiswa. Profesor Edward mengklik laptopnya. Tak lama kemudian, suara berbahasa Mandarin dengan aksen Inggris terdengar di ruang kuliah. Nama saya Zhang Weiming, dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Jika file ini terungkap, saya akan dalam bahaya. Tapi dunia harus tahu kebenarannya. Dalam suaranya, terasa sedikit getaran. Meski nadanya lelah dan berat, tersirat tekad yang kuat. Indonesia bukanlah Indonesia yang kita kenal. Semua penilaian tentang kemampuan militer mereka salah total. Jika perlu, Indonesia dapat memproduksi senjata nuklir dalam waktu 6 bulan. Kami telah salah menilai mereka sepenuhnya. Wang Lei tertawa sinis. Ini tidak masuk akal. Jika Indonesia sekuat itu, mengapa mereka harus bersembunyi sampai sekarang? Profesor Edward menatapnya tajam. Jangan tertawa, negaramu bisa jadi yang pertama merasakan akibatnya. Rekaman suara itu berlanjut. Industri pertahanan Indonesia sama sekali berbeda dari yang terlihat di permukaan. Lalu melalui jaringan pribadi saya, Budi mencondongkan tubuh ke depan. Lalu mengapa Indonesia harus menyembunyikan kemampuan ini, padahal bisa digunakan sebagai alat penangkal? Pertanyaan bagus. Mari kita dengarkan penjelasan Zhang Weiming selanjutnya. Rekaman suara diputar lagi. Indonesia berbeda dari negara adidaya regional lainnya. Mereka adalah negara yang lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme dan memiliki sejarah yang kaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Latar belakang sejarah inilah yang membentuk strategi mereka. Mereka tidak menyombongkan diri, melainkan menyembunyikannya hingga saat yang genting. Inilah filosofi ilmu padi mereka. Profesor Edward menghentikan rekaman. Kali ini, di layar muncul foto satelit dan diagram fasilitas industri pertahanan Indonesia. Semuanya, ini adalah skala industri pertahanan Indonesia yang kita ketahui. Profesor beralih ke slide berikutnya. Dan ini adalah perkiraan sebenarnya yang diberikan oleh Zhang Weiming. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Para mahasiswa tampak terkejut. Profesor, bagaimana mungkin ada perbedaan sebesar ini? Bagaimana cara menyembunyikan industri sebesar ini? Tanya Dewi. Sangat mungkin. Dengan mengintegrasikan perusahaan swasta dan BUMN secara cerdas dengan industri pertahanan, banyak perusahaan teknologi dan manufaktur terkemuka di Indonesia, sambil memproduksi barang-barang komersial, juga terlibat dalam pengembangan sistem senjata canggih. Ini adalah kamuflase yang sempurna. Wajah Wang Lei masih menunjukkan keraguan. Saya butuh lebih banyak bukti daripada kesaksian seorang mata-mata Tiongkok. Profesor Edward tersenyum. Tentu saja. Sekarang saya akan menunjukkan bukti-bukti itu satu persatu. Tapi pertama-tama, dengarkan peringatan dari Zhang Weiming. Rekaman dimulai lagi. Indonesia telah mengubah seluruh perhitungan keamanan kita. Mereka diam-diam telah menjadi kekuatan besar. Yang paling menakutkan adalah, tidak ada yang menyadarinya. Profesor Edward menghentikan suara Zhang Weiming dan mengganti layar proyektor. Di layar besar, muncul berbagai senjata dan tabel perbandingan kekuatan militer. Semuanya, data yang akan saya tunjukkan ini akan memperlihatkan perbedaan antara apa yang tampak di permukaan dengan kinerja sebenarnya. Ini adalah contoh jelas bahwa angka bukanlah segalanya. Profesor mengklik data pesawat tempur terlebih dahulu. Di layar muncul gambar jet tempur Garuda, 1. Pesawat tempur Garuda, 1 buatan Indonesia digolongkan sebagai pesawat tempur ringan, tapi bagaimana kinerja tempur sebenarnya? Ia membuka file lain. Laporan evaluasi Angkatan Udara Tiongkok dengan stempel rahasia. Ini adalah laporan di mana Angkatan Udara Tiongkok menganalisis kinerja Garuda, 1, unggul. Wang Lei mengangkat tangan. Profesor, bagaimanapun juga itu terlihat seperti penilaian yang berlebihan. Bagaimana mungkin pesawat tempur ringan bisa seperti itu? Bukan penilaian berlebihan, kata Profesor dengan tegas. Dalam hal integrasi sistem avionik dan kemampuan perang elektronik, Garuda, 1 jauh melampaui ekspektasi, harganya 60% dari F-16, tetapi kinerjanya mencapai 85%. Ini adalah efisiensi biaya yang maksimal. Selanjutnya, sebuah video sistem pertahanan rudal, Perisai Nusantara. Dalam video yang tampak seperti simulasi nyata, Perisai Nusantara berhasil mencegat beberapa rudal dari berbagai arah dengan presisi tinggi dalam waktu 3 menit. Lihat ini. Tingkat keberhasilan pencegatan sistem pertahanan rudal Perisai Nusantara lebih dari 95%, membuat rudal musuh tidak efektif. Akurasi tingkat ini termasuk yang tertinggi di dunia. Profesor terus menunjukkan data tentang kemampuan modernisasi tank M10A3 oleh PT Pindad, kinerja peperangan elektronik fregat kelas Samudera, dan tingkat keberhasilan pencegatan sistem pertahanan rudal buatan dalam negeri. Semua data memiliki 2 kolom, yang diperkirakan dan yang sebenarnya. Kinerja yang sebenarnya selalu jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Dewi bertanya, Profesor, apa penyebab perbedaan ini? Pertanyaan bagus, jawab Profesor. Indonesia memiliki kebijakan untuk merendahkan kinerja sistem senjatanya saat diumumkan ke publik. Baik di dalam maupun luar negeri, mereka akan memberikan data 20,30% lebih rendah dari kinerja sebenarnya. Bahkan data itu pun hanya diungkapkan seminimal mungkin. Budi menyela, jadi artinya tidak ada yang tahu kinerja sebenarnya? Sengaja membuat orang lain meremehkan kemampuan mereka, dan kita semua jatuh ke dalam perangkap itu. Profesor Edward mengganti layar lagi. Kali ini, analisis anggaran pertahanan Indonesia. Lihat ini. Secara resmi, anggaran pertahanan Indonesia sekitar 1,52% dari PDB. Tapi angka ini tidak termasuk porsi yang dapat digunakan untuk keperluan militer dalam penelitian dan pengembangan perusahaan BUMN, biaya pemeliharaan sistem cadangan, dan nilai pemanfaatan militer dari infrastruktur nasional. Kemampuan mobilisasi militer yang sebenarnya setara dengan sekitar 3,8% dari PDB. Wang Lei masih menatap dengan skeptis. Meskipun begitu, itu masih tidak sebanding dengan Tiongkok atau Amerika Serikat. Profesor Edward mengangguk. Tentu, ukuran keseluruhannya berbeda, tapi efisiensi strategis adalah masalah lain. Indonesia telah memaksimalkan efisiensi kekuatan asimetris, yaitu kemampuan untuk menyerang titik lemah musuh dengan presisi. Mereka mencurahkan semua sumber daya pada serangan presisi, perang elektronik, dan peperangan berbasis jaringan. Profesor menampilkan grafik baru di layar. Judulnya, Indeks Efisiensi Kekuatan Militer Negara-Negara Penting. Indonesia, secara mengejutkan, berada di peringkat keempat. Hal yang paling berbahaya adalah hanya melihat angka. Kalian harus melatih mata untuk melihat realitas di balik angka. Indonesia adalah contoh sempurna dari hal itu. Profesor Edward membuka file baru dari laptopnya.
Kali ini, stempel sangat rahasia lebih tebal. Wajahnya semakin serius. Konten yang akan diungkapkan selanjutnya adalah tentang kemampuan perang modern Indonesia. Terutama, informasi tentang sistem manajemen medan perang berbasis AI, siber, dan kemampuan tempur nyata dari unit pasukan khususnya. Profesor menampilkan diagram struktur jaringan yang kompleks di layar. Di tengahnya, ada kode Cakranet. Ini adalah sistem komando berbasis AI real-time yang dikembangkan sendiri oleh Indonesia. Kemampuannya berbeda dari sistem C4I yang ada. Sistem ini menghubungkan semua elemen di medan perang secara real-time, menganalisis ribuan variabel secara bersamaan, dan menyarankan rencana pertempuran terbaik. Layar berikutnya menampilkan video simulasi. Sebuah adegan di mana sistem Cakranet memprediksi pergerakan musuh dan menyarankan tindakan balasan dalam situasi pertempuran virtual. Sistem ini telah mempelajari data pertempuran masa lalu dan pola taktis negara-negara musuh. Selanjutnya dengan akurasi sekitar 82%, yang sekitar 12% lebih tinggi dari sistem serupa milik AS dan militer. Kemudian, Profesor menunjukkan video tentang kawanan drone. Ratusan drone kecil bergerak seolah-olah mereka adalah satu organisme hidup dan menyerang target. Ini adalah sistem kawanan drone kawanan Raja Wali milik Indonesia. Meskipun setiap drone murah, ketika terhubung melalui jaringan, mereka dapat membuat sistem pertahanan udara manapun menjadi jenuh. Setiap drone akan secara otomatis mengambil alih tugas drone lain yang dihancurkan. Wang Lei bertanya dengan ragu, teknologi seperti itu, bukankah Tiongkok juga memilikinya? Ada teknologi serupa, tetapi sistem Indonesia sepenuhnya otonom. Bahkan jika komunikasi terputus, mereka masih dapat menyelesaikan misi. Dan kecerdasan buatan setiap drone belajar dan beradaptasi dalam situasi pertempuran. Ini adalah perbedaan mendasar dari sistem Tiongkok atau Rusia. Untuk pertahanan, ruang kelas ini. Indonesia telah melampaui sekadar pertahanan menuju strategi penangkalan proaktif. Jika diserang, mereka memiliki kemampuan untuk membalas berkali-kali lipat. Rekaman suara Zhang Weiming diputar lagi. Pasukan khusus dan peralatan canggih mereka jauh di luar dugaan kami. Kami dulu meragukan apakah orang Indonesia bisa melakukan operasi sekompleks ini. Itu adalah kesalahan terbesar kami. Profesor Edward menarik napas sejenak dan melanjutkan. Indonesia telah mengembangkan kekuatan asimetris yang unik selama puluhan tahun untuk menghadapi ancaman dari negara tetangga yang lebih besar. Mereka telah mencurahkan seluruh pemikiran strategis mereka untuk melumpuhkan musuh yang lebih kuat. Hasilnya, mereka memiliki kemampuan perang khusus dan perang siber tingkat tertinggi di dunia. Meskipun Wang Lei masih tampak ragu, dia mendengarkan dengan lebih saksama. Profesor, jika Indonesia memiliki kemampuan sebesar ini, mengapa mereka tidak pernah mengungkapkannya atau menyombongkannya? Profesor Edward tersenyum. Pernah dengar konsep ambiguitas strategis? Kali ini, sebuah slide dengan judul, Penangkalan Nuklir Tanpa Nuklir. Sekarang kita sampai pada bagian terpenting, tentang bagaimana Indonesia dapat menangkal negara bersenjata nuklir tanpa memiliki senjata nuklir. Profesor menampilkan diagram kemampuan rudal Indonesia di layar. Diagram tersebut menunjukkan pengembangan rudal Agni Putra dan Bayu Sakti, lengkap dengan jangkauan dan akurasinya. Indonesia berinvestasi besar dalam pengembangan rudal. Yang paling menonjol adalah akurasinya. Rudal Agni Putra memiliki CEP, Circular Error Probable, hanya 1 meter. Artinya, bahkan dengan hulu ledak konvensional, ia dapat menghantam pusat komando atau fasilitas vital musuh dengan tepat. Slide berikutnya menampilkan gambar SLBM, Submarine Launch Ballistic Missile. Ini adalah SLBM yang dikembangkan Indonesia, yang dapat ditembakkan dari kapal selam kelas Nagapasa. Penangkalan tetap terbatas, bukan? Bagaimana jika negara bersenjata nuklir mengancam dengan nuklir? Saya sudah menunggu pertanyaan ini, jawab Profesor sambil tersenyum. Strategi Indonesia adalah strategi penangkalan nuklir tanpa nuklir. Jika musuh menggunakan senjata nuklir, Indonesia memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata konvensional canggih untuk menghancurkan pusat komando dan Indonesia memiliki kemampuan untuk melumpuhkan sistem komando dan kendali, jaringan listrik, dan jaringan komunikasi negara musuh secara bersamaan. Kemampuan ini berasal dari kombinasi serangan siber, perang elektronik, dan serangan presisi untuk melumpuhkan sistem komando nuklir negara musuh. Wang Lei membantah, tapi tetap saja, tanpa senjata nuklir, mereka tidak bisa menangkal negara adidaya. Pada akhirnya, Indonesia masih harus bergantung pada payung nuklir Amerika Serikat. End of tab. Profesor Edward menggelengkan kepala. Sebaliknya, itu lebih berbahaya. Tahukah Anda apa artinya menjadi negara non-nuklir yang mampu memproduksi nuklir? Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata nuklir dalam waktu 6 bulan. Mereka memiliki teknologi pengayaan, pemrosesan ulang, dan teknologi non-plutonium yang lengkap, hanya saja mereka tidak benar-benar memproduksinya. Rekaman suara Zhang Weiming diputar lagi. Indonesia, coba pikirkan lagi konsep ambiguitas strategis. Jika Anda membuka semua kartu yang Anda miliki, daya tawar Anda akan berkurang. Indonesia mempertahankan fleksibilitas strategis yang lebih besar dengan menyembunyikan kemampuan sejatinya. Budi mengangguk. Seperti tidak membuka kartu di tangan dalam permainan poker. Tepat. Sekarang mari kita dengarkan penilaian terpenting dari Zhang Weiming. Rekaman diputar. Indonesia telah menciptakan model baru penangkalan non-nuklir untuk pertama kalinya di dunia. Mereka membuktikan bahwa bahkan tanpa senjata nuklir, mereka dapat menangkal negara bersenjata nuklir. Ini adalah paradigma baru yang dapat mengubah tatanan keamanan dunia secara fundamental di masa depan. How does one? Profesor Edward membuka laptopnya lagi dan memulai panggilan video. Dia mengisap air sejenak dan melanjutkan. Yang paling mengejutkan adalah kesadaran bela negara yang meresap dalam masyarakat Indonesia. Saya bertemu banyak mahasiswa yang pernah mengikuti pelatihan resimen mahasiswa, Menwa. Kesadaran keamanan dan kemampuan mereka dalam menghadapi krisis sangat mengagumkan, sangat berbeda dari mahasiswa di Amerika atau Eropa. Layar Sarah berganti, menampilkan foto-foto pemuda-pemudi Indonesia yang sedang berlatih di lapangan sipil, adegan latihan evakuasi di bunker perlindungan udara. Pemuda Indonesia, sambil kuliah, mengikuti pelatihan bela negara setiap telah menjadi hal biasa. Tapi yang penting adalah sikap mereka. Keseriusan dan kemampuan penanganan sistematis dari para mahasiswa yang saya lihat di lapangan latihan itu luar biasa. Foto berikutnya menunjukkan warga sipil berpartisipasi dalam latihan Waspada Nusantara, sebuah latihan kesiapsiagaan perang. Warga Jakarta tidak takut perang. Mereka siap seolah-olah itu hal yang biasa. Dan setiap tahun, setiap stasiun MRT memiliki tempat perlindungan. Sebagai orang Inggris, saya tahu ancaman dari kelompok teroris. Kesiapsiagaan orang Indonesia berada pada level yang sama sekali berbeda. Tetangga mulai mengadopsi sebagian model Indonesia. Pelatihan pertahanan sipil, pendidikan penanganan krisis di sekolah, sistem tanggap darurat nasional, dan lain-lain.
tapi belum mencapai tingkat kesempurnaan seperti di Indonesia. Proporsi warga yang siap menghadapi situasi krisis di sana mungkin lebih banyak daripada jumlah minimarket. Apakah itu masuk akal? Di Indonesia, seperti itulah. Budi mengangkat tangan. Apakah kekuatan mental orang Indonesia itu istimewa? Sarah mengangguk. Mereka belajar untuk tumbuh bahkan dalam krisis yang berkelanjutan. Mahasiswa di Indonesia mempersiapkan diri untuk mencari kerja sambil bersiap menghadapi situasi krisis. Mereka menjalin hubungan asmara sambil mempelajari keterampilan bertahan hidup. Ini bukan hanya pelatihan pertahanan, ini adalah fenomena budaya. Sarah menunjukkan foto berikutnya, fasilitas bawah tanah dan sistem terowongan di Indonesia. Ini adalah foto yang saya diizinkan untuk mengambilnya secara khusus. Di seluruh Indonesia, ada fasilitas seperti ini, yang dirancang agar pemerintah dan militer dapat terus beroperasi di masa perang. Mereka bersiap untuk skenario terburuk, namun tetap menjaga kehidupan sehari-hari yang damai. Inilah wajah sejati Indonesia yang saya lihat. Profesor Edward berterima kasih kepada Sarah dan mengakhiri panggilan video. Ruang kelas hening. Semuanya, Profesor melanjutkan perlahan. Apa yang dijelaskan Sarah adalah kekuatan sejati di balik militer Indonesia. Bukan teknologi atau peralatan, tetapi budaya dan semangat, masyarakat di mana kesiapsiagaan krisis menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Itulah aset strategis Indonesia yang paling menakutkan. Di wajah Wang Lei, kini terlihat ekspresi berpikir yang jelas, bukan lagi keraguan. Dewi mengangguk dengan bangga. Budi berhenti mencatat dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah diskusi video dengan Sarah, Profesor Edward merasakan keheningan di ruang kelas. Dia berjalan perlahan melintasi panggung dan kembali ke laptopnya. Semuanya, sejauh ini kita telah membahas kekuatan militer dan kesiapsiagaan sosial Indonesia. Tapi sekarang kita akan beralih ke bagian terpenting, mengapa informasi ini tidak pernah dinilai secara akurat hingga saat ini. Profesor membuka file di layar dengan judul, Dokumen Evaluasi Internal Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Ada stempel dilarang diungkap, tetapi beberapa bagian masih dicoret. Ini adalah dokumen lain yang dibocorkan oleh Zhang Weiming. Laporan internal di mana intelijen Tiongkok menganalisis kesalahan penilaian mereka sendiri tentang Indonesia. Pada Amerika Serikat. Citra ini telah mengakar kuat di komunitas internasional. Meskipun Indonesia tumbuh pesat, citra itu tidak mudah berubah. Profesor beralih ke slide berikutnya, sebuah diagram bertuliskan teori gunung es. Diagram ini dibuat oleh analis Tiongkok, kesimpulan mereka mengejutkan. Apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es. Perkiraan intelijen Tiongkok, kemampuan militer sebenarnya Indonesia sekitar 2,5 kali lebih besar dari yang diungkapkan. Terutama di bidang perang siber, perang elektronik, dan teknologi militer berbasis semikonduktor. Budi bertanya, Profesor, kapan Indonesia mulai menerapkan strategi ini? Dimulai sejak pasca krisis besar di kawasan itu pada pertengahan 1990-an. Mereka mendapat pelajaran penting bahwa mereka tidak bisa hanya bergantung pada bantuan luar. Setelah itu, Indonesia mulai membangun sistem pertahanan diri secara diam-diam. Selama ini, Profesor Edward mematikan file suara dan menatap para mahasiswa. Semuanya, sampai sekarang kita memandang Indonesia hanya sebagai negara sekutu. Ini adalah salah perhitungan strategis. Indonesia bukan lagi negara yang perlu dilindungi. Mereka telah menjadi poros strategis yang mandiri. Profesor berjalan perlahan ke papan tulis. Di samping tulisan salah perhitungan strategis yang ia tulis di awal, ia menambahkan raksasa strategis. Dari salah perhitungan strategis menjadi raksasa strategis. Sekarang, Indonesia masuk dalam kategori baru. Negara yang dapat bersaing setara dengan negara adidaya bahkan tanpa senjata nuklir. Negara yang jauh lebih kuat dari yang terlihat di permukaan. Wang Lei tidak lagi mencibir. Wajahnya serius, seolah sedang memikirkan sesuatu. Inilah yang mengubah paradigma keamanan internasional, lanjut Profesor. Di masa depan, kita mungkin harus mengevaluasi kembali semua negara berukuran sedang. Jangan menilai hanya dari apa yang terlihat di permukaan, tetapi pahami niat strategis dan kemampuan sebenarnya di baliknya. Dewi mengangguk. Sekarang saya mengerti betapa salahnya perkataan bahwa tanpa Amerika, Indonesia sudah tamat. Profesor Edward tersenyum. Keamanan internasional. Kekuatan Indonesia akan menjadi model bagi banyak negara berukuran sedang di masa depan. Ini adalah awal dari paradigma baru di mana mereka dapat melawan negara adidaya tanpa memiliki senjata nuklir. Profesor Edward menutup laptopnya dan menatap para mahasiswa sekali lagi. Sekarang, kita sampai pada kesimpulan akhir. Sejauh ini kita telah membahas kekuatan militer, strategi, kesiapsiagaan sosial, dan kesalahpahaman komunitas internasional. Tapi masih ada pertanyaan paling penting, mengapa Indonesia harus menyembunyikan semua ini? Ketegangan menyebar di seluruh ruang kelas. Semua mahasiswa fokus pada kata-kata Profesor. Secara umum, negara-negara akan memamerkan kekuatan militer mereka. Mengadakan parade militer, mengungkapkan adegan peluncuran rudal, memamerkan senjata canggih. Korea Utara, Rusia, Tiongkok, semuanya seperti itu. Tapi Indonesia memilih jalan yang berbeda. Profesor Edward tampak tenggelam dalam pikirannya, terdiam sejenak. Mereka diam karena tidak perlu. Keheningan Indonesia bukan karena persiapan yang belum matang, hanya saja tidak ada keharusan untuk menunjukkannya. Saudara, sifat bijak masyarakat Indonesia sudah menjadi turun-temurun. Dan dia akan melawan, dan dia paling melawan sebagaimana pengalamannya yang sudah mereka melewati peperangan ratusan tahun dengan bangsa penjajah. Dari sinilah Indonesia terus berupaya untuk memperkuat kekuatannya, dan kekuatan itu tak pernah disombongkan atau tak pernah diungkap ke publik. Nah, inilah yang lainnya. Strategi Indonesia adalah penipuan yang disengaja, lebih tepat disebut ambiguitas strategis daripada penipuan, jawab Profesor. Ketika musuh tidak mengetahui kemampuan Anda memiliki keuntungan strategis. Musuh tidak dapat memprediksi respons Anda. Ini bukan menunjukkan kelemahan, tetapi justru menunjukkan kekuatan. Tepat dan mengangguk perlahan. Ya, Tiongkok juga. Faktanya, Tiongkok adalah salah satu negara yang paling parah salah memahami Indonesia. Pandangan historis dan keyakinan akan keunggulan sistem pemerintahan mereka telah menghalangi penilaian yang objektif. Tapi baru-baru ini, kesadaran ini di Tiongkok juga mulai berubah. Ingat tesis dari Universitas Peking yang kita baca semester ini? Judulnya, Naga yang Bersembunyi, Salah Perhitungan Strategis Tiongkok Terhadap Tetangganya dan Kebangkitan Indonesia. Wang Lei mengangguk dalam diam. Wajahnya serius. Sikap arogannya di awal telah hilang sama sekali. Profesor kembali menghadap seluruh mahasiswa. Semuanya, inilah inti dari studi keamanan internasional. Kita harus selalu melihat apa yang ada di bawah permukaan. Pengumuman resmi, parade, pameran senjata, seringkali tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya.
Mereka yang benar-benar kuat, bersiap dalam keheningan. Profesor menampilkan satu slide lagi. Sebuah analisis strategi Indonesia. Orang Indonesia memiliki konsep ilmu padi. Artinya, orang yang memiliki kemampuan hebat tidak menunjukkannya di luar. Salah perhitungan strategis dan raksasa strategis. Dunia telah salah memahami Indonesia. Harga dari kesalahpahaman itu akan memengaruhi tatanan internasional selama beberapa dekade mendatang. Raksasa strategis itu telah terbangun dari tidurnya. Tidak ada yang bisa lagi memandang Indonesia dengan cara yang sama. Saat Profesor hendak meninggalkan ruangan, Dewi mengajukan pertanyaan terakhir. Apa langkah Indonesia selanjutnya? Profesor Edward berdiri di ambang pintu, berpikir sejenak, lalu menjawab, itu adalah pertanyaan yang paling menarik. Indonesia sudah mulai menunjukkan kemampuannya. Sekarang, mereka akan mengambil di panggung internasional. Tapi strategi mereka akan tetap dalam keheningan. Yang pasti adalah, sekarang dunia mulai mengawasi Indonesia. Dan Indonesia sangat menyadari tatapan itu. I monitor. Profesor tersenyum untuk terakhir kalinya dan berjalan keluar dari ruang kuliah. Para mahasiswa tetap duduk di kursi mereka, di tengah keterkejutan dan kesadaran, seolah-olah menjadi saksi momen perubahan paradigma keamanan internasional. Sebelum meninggalkan ruangan, Wang Lei mendekati Dewi. Saya salah, katanya pelan. Indonesia lebih kuat dari yang kita kira. Dewi tersenyum tipis. Ada pepatah, diam itu emas. Indonesia hanya menerapkannya sebagai strategi. Keduanya berjalan keluar dari ruang kuliah bersama. Budi mengikuti mereka. Universitas yang mulai diguyur hujan itu sunyi, tetapi di kepala mereka, penuh dengan kebenaran mengejutkan yang mereka pelajari hari ini. Dunia telah salah memahami Indonesia dan kini sedang membayar harganya. Indonesia tidak menginginkan perang, tetapi selalu siap untuk perang. Tidak memiliki senjata nuklir, tetapi memiliki kemampuan teknologi yang lebih presisi dan persatuan yang lebih kuat. Indonesia tenang, tetapi diam-diam telah menjadi raksasa strategis. Keheningan bukanlah kelemahan, melainkan kesiapan. Kerendahan hati bukanlah ketakutan, melainkan kepercayaan diri. Negara di mana mahasiswa bersiap menghadapi krisis, negara dengan efisiensi anggaran pertahanan tertinggi di dunia, negara strategis yang disebut sebagai negara non-nuklir yang mampu memproduksi nuklir. Itulah Indonesia. Saat ini, dunia diam-diam menyadari sesuatu. Indonesia tidak lagi kecil, dan tidak ada yang bisa lagi berbuat Demikianlah paparan Gino Motivator Television Indonesia. Semoga informasi yang kami berikan ini menjadi edukasi dan edukator kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Karena opini, karena Gino Motivator akan terus memberikan motivasi kepada seluruh publik dimanapun adanya. Inilah salah satu sikapnya. Saya Gino Samsudin Mirsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir.